Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Psikologi Krisis dan Bencana. Mata kuliah yang saya ampu, salah satu mata wajib di program studi Fakultas Psikologi UNS. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hakim. Saya sudah melalui petualangan di dunia akademik sejak lama, sejak S1. Di awal di Crisis Center, sekarang menjadi Center for Public Mental Health tahun 2007 sampai 2008. Kemudian mulai 2009 saya terlibat juga dalam rintisan Center for Indigenous and Cultural Psychology di Fakultas Psikologi UGM juga dan alhamdulillah sekarang masih ada. Dan kebetulan materi yang akan saya sampaikan adalah mengawinkan insight dari CPMH yang fokusnya pada public mental health dengan indigenous psychology yang fokusnya pada riset. Kemudian mulai tahun 2013 saya melanjutkan karir sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran UNS waktu itu dan sekarang menjadi Fakultas Psikologi. Dan saat ini saya juga menjadi ketua program studi S1 Psikologi. Selain kampus, saya juga aktif di beberapa asosiasi, salah satunya di Asian Association of Social Psychology, dan sekarang saya menjadi ASP Representative at Large untuk kawasan ASEAN. Oke, eh, jadi pagi ini saya akan memulai kuliah mengenai psikologi krisis dan bencana, salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Psikologi. Dan sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan sampaikan dulu mengenai apa itu psikologi krisis dan bencana dan tujuan pembelajarannya. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang pemahaman dampak asesmen karakteristik pencegahan dan intervensi dalam situasi krisis dan bencana. Kemudian CPMK-nya adalah mahasiswa dapat memahami konteks dasar bencana dan peristiwa bencana di Indonesia. Kemudian untuk kuliah pagi ini kita akan menggunakan metode campuran antara ceramah dan diskusi kelompok. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya kita akan menggunakan studi kasus. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah ke pertemuan keempat dan di pertemuan keempat kita masih fokus pada pemahaman tentang konsep dasar eh, psikologi krisis dan bencana dan terutama penerapannya dalam konteks Indonesia. Dan untuk kuliah kali ini saya membawakan tema yang kebetulan merupakan hasil penelitian kami. Ada saya, kemudian Bu Kiki, Fajri Kiran Anggareni, Yuk, kemudian kolega kami di Curtin University Australia, Takeshi Hamamura, dan baru saja diterima di Asian Journal of Social Psychology. Topiknya adalah tentang memahami resiliensi komunitas terdampak bencana iklim dari perspektif psikologi budaya. Oke, untuk ceramah uh, ada empat hal yang akan saya cover. Yang pertama, saya akan mengenalkan tentang latar belakang persoalan, kemudian konsep-konsep dasar penting, kemudian kita akan coba menerapkan konsep itu dalam sebuah studi kasus di masyarakat pesisir utara bawah, kemudian nanti kita akan tarik beberapa insight yang penting dan ditutup dengan kesimpulan, lalu kita akan lanjutkan dengan baik. Mengapa penting untuk meneliti tentang bencana alam dan dampak perubahan iklim di Indonesia? Jadi, Indonesia sebagai negara yang ada di Ring of Fires dunia, kemudian juga negara yang terdiri dari pulau dengan lautan yang luas, ada banyak sekali resiko terjadinya bencana alam, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim. Salah satunya yang sekarang jadi problem serius di Indonesia adalah kenaikan permukaan air laut atau yang disebut sebagai sea level rise, SLR. Hampir seluruh daerah pesisir Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, eh, Jawa, kemudian di gugusan Pulau Nusa, Nusa Tenggara, eh, mereka berhadapan langsung dengan resiko tenggelamnya daratan
termasuk juga lahan pertanian, kemudian pemukiman akibat air laut yang semakin meninggi. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini ada 112 kabupaten dan kota yang berisiko untuk tergenang, termasuk ratusan ribu hektar sawah, kemudian tambak ikan, dan situasinya semakin memburuk beberapa tahun terakhir. Kalau teman pergi dari Solo ke Jakarta melalui Pantura akan melewati beberapa kota yang sekarang struggle menghadapi dampak kenaikan permukaan laut, misalnya di Demak, kemudian di Pekalongan. Bahkan Pekalongan sekarang menjadi kota yang kecepatan apa namanya tingkat keparahannya itu termasuk paling tinggi di Indonesia karena selain permukaan laut naik, eh, permukaan tanah mereka juga turun secara drastis. Oke, nah dalam konteks itu penting untuk meneliti bagaimana masyarakat yang terdampak bencana bisa bertahan. Konsep psikologi yang paling relevan adalah resiliensi komunitas. Di psikologi kita mengenal berbagai macam resiliensi, ada resiliensi individual, ada resiliensi pada level kelompok. Tetapi yang penting untuk kita pahami adalah resiliensi pada level komunitas. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kalau kita melihat bencana alam, sebenarnya yang terdampak bukan hanya satu dua individu atau sekelompok kecil orang, bencana alam adalah sebuah penderitaan yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat yang terdampak. Terlepas status sosial ekonomi, kaya atau miskin, terdidik atau tidak, apakah melakukan dosa lingkungan atau tidak melakukan dosa lingkungan, semuanya akan menghadapi persoalan yang sama. Nah, dalam konteks itulah kemudian penting faktor resiliensi komunitas. Resiliensi yang terbentuk di antara ikatan antar anggota masyarakat. Uh, Sebelum kita memahami resiliensi komunitas dan masyarakat pesisir, penting untuk mengklarifikasi konsepnya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan resiliensi komunitas? Menurut Norris dan kawan-kawan 2008, resiliensi komunitas itu bukan sekedar faktor psikologis yang membuat seseorang bertahan. Pada level komunitas, resiliensi itu mengacu pada beberapa faktor kapasitas adaptif yang saling terkait satu sama lain dan membantu komunitas untuk tetap bisa bertahan dan fungsi secara positif setelah terjadinya gangguan. Dalam konteks ini adalah bencana alam. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa penting untuk memahami resiliensi komunitas dari perspektif psikologi budaya? Ada dua alasan. Yang pertama adalah resiliensi komunitas sendiri itu lebih banyak dipahami sebagai konsep yang universal. Misalnya Norris dan kawan-kawan percaya bahwa apapun budayanya, faktor pembentuk resiliensi komunitas itu sama. Hanya mungkin manifestasinya saja yang sedikit berbeda. Tetapi kita harus secara psikologis bahwa perilaku dan cara berpikir, cara bertindak individu dan sekelompok individu itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dan salah satu faktor yang pengaruhnya kuat adalah budaya. Budaya adalah satu sistem keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok orang dan membantu mereka untuk saling terkoneksi satu sama lain, berkoordinasi satu sama untuk mencapai tujuan kolektif. Nah, eh, dari perspektif psikologi budaya, budaya dan perilaku serta proses logis itu dua faktor yang saling membentuk satu sama lain. Eh, Bagaimana sekelompok orang bertindak, pola perilaku mereka sehari-hari itu akan membentuk budaya, dan budaya pada sisi lain, norma-norma budaya itu juga mengatur, membentuk tindakan individu yang di dalamnya. Jadi hubungannya bersifat dua arah. Dalam hal ini juga resiliensi komunitas. Resiliensi itu sesuatu yang melekat pada komunitas dan itu pasti muncul dari hasil interaksi antara individu dan juga dipengaruhi oleh sistem keyakinan yang mereka pegang dari generasi ke generasi.
Oke, jadi dari perspektif psikologi budaya, eh, sulit untuk memahami resiliensi komunitas secara utuh tanpa memahami budaya masyarakat setempat. Nah, untuk mengilustrasikan interaksi antara budaya dan resiliensi komunitas, maka kami melakukan penelitian studi kasus. Ini menarik karena penelitian ini dilakukan di dua desa di satu daerah yang sama, seperti yang dilihat pada sisi kanan itu eh, kami melakukan studi kasus di Desa Limbangan, Desa Belendung. eh, Lokasinya berdampingan dan persis berada di pesisir utara Jawa. Dan kebetulan sendiri dua desa ini benar-benar dekat dengan desa tempat orang tua saya tinggal sampai sekarang. Jadi sebenarnya saya meneliti tetangga desa dari orang tua. Personal juga karena sebagian orang-orang yang tinggal di dua desa ini juga punya hubungan pertemanan kerabat dengan saya dan keluarga kami. Enggak, ini sekali lagi sangat personal. Kemudian juga kami mengunjungi dua desa ini dua kali di bulan Juli dan September 2023 melakukan FGD, melakukan wawancara dengan anggota masyarakat, baik anggota masyarakat biasa maupun tokoh, baik laki-laki maupun perempuan. Totalnya 30 orang. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang membuat masyarakat pesisir utara yang sudah mengalami dampak bencana iklim, kenaikan permukaan laut selama lebih dari 5 tahun? Apa yang membuat mereka tetap bisa beraktivitas optimis dan tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari? Salah satu temuan penting dari penelitian kami adalah tentang kohesi komunitas. Desa yang mampu melestarikan kohesi komunitas, mereka cenderung lebih mampu merespon bencana secara lebih efektif dibandingkan desa yang tidak memiliki kohesi komunitas. Sekarang pertanyaannya, dari mana kohesi komunitas itu terbentuk? Jawabannya adalah ternyata berasal dari akar kultur yang ada di desa tersebut. Akar kultur itu kita identifikasi yang pertama adalah jejaring kekerabatan. Mengapa mereka bisa kohesif? Karena di desa-desa itu sebenarnya anggotanya saling terhubung satu sama lain melalui jalur kekerabatan. Bahkan menurut salah satu penduduk desa, rumah yang letaknya berdampingan itu hampir dipastikan berasal dari satu keluarga yang sama. Salah satu responden yang lain juga mengatakan bahwa sampai sekarang pun orang masih menikah dengan kerabat dekatnya. Tentu saja itu berpengaruh pada persatuan warga dan ikatan keluarga. Kemudian kohesi komunitas itu juga terbentuk dari keterikatan akan tempat tinggal atau place attachment dan rasa kebersamaan. eh, Mereka sudah tinggal di daerah itu dari generasi ke generasi. Sehingga bagi mereka tanah dan pekarangan dan sawah itu bukan sekedar komoditas, bukan sekedar properti, tetapi menjadi identitas personal dan identitas kolektif. Sehingga mereka punya ikatan emosional yang sangat kuat, ikatan memori yang sangat kuat dengan tempat di mana mereka tinggal. Nah, karena mereka sama-sama punya ikatan yang kuat dengan tanah kelahiran, hidup di sana selama bergenerasi-generasi, terbentuklah rasa persamaan nasib dan saling perasaan solidaritas satu sama lain, dan akhirnya menciptakan identitas komunitas bahwa kami adalah warga di sini. Dan itu membuat mereka, memotivasi mereka untuk menghadapi masalah apapun, pas bahwa kenaikan permukaan laut itu sudah menimbulkan ancaman eksistensial, menghilangkan sumber-sumber pencarian nafkah, dan bahkan membuat masa depan mereka menjadi tidak pasti. Kalau sekarang masih tinggal, bisa hidup di situ, belum tentu 5 tahun akan datang tanah mereka masih ada, bisa saja kemudian tenggelam. Bagaimana juga dengan anak cucunya?
Kalau dulu luhurnya bisa membayangkan anak cucunya masih berada di situ, sekarang orang-orang yang tinggal di sana bahkan tidak bisa membayangkan anaknya sendiri, apalagi cucunya untuk bisa meneruskan legasi keluarga. Itu tentu eh, satu situasi yang sangat berat bagi mereka. Tetapi mereka menunjukkan ikatan emosional yang sangat kuat dengan tempat tanah lahirnya. Kalau pindah dari sini, kebanyakan tidak mau. Mungkin karena sudah jatuh cinta dengan tanah kelahirannya. Makan apa aja yang penting tetap di sini. Begitu yang disampaikan oleh Pak Heru, anonim, salah satu partisipan kami. Meski ada kesulitan kehilangan mata pencaharian, warga tetap mengutamakan untuk tinggal di desa ini, tetap cinta Desa Belendung. Begitu yang disampaikan oleh salah satu anggota FGD kami. Kemudian berikutnya yang membentuk kohesi komunitas adalah identitas komunitas dan praktik keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, secara natural warga desa sering berkumpul karena ada acara budaya, kemudian ritual keagamaan mingguan, seperti misah ruatan, kemudian jam iyahan, atau membaca Quran bersama. Secara tidak sadar itu membuat interaksi kontak mereka satu sama lain sangat intens dan akhirnya menciptakan perasaan saling terhubung satu sama lain. Dan yang lebih penting lagi, rituals dan apa namanya acara keagamaan itu memberikan kesempatan mereka untuk memproduksi makna secara bersama-sama. Apa yang saya yakini juga diyakini oleh teman saya, kerabat saya, warga desa yang lain. Dan itu membuat koordinasi antar anggota masyarakat itu semakin mudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya mendukung kohesi komunitas adalah mekanisme collective decision making dalam bentuk musyawarah. Jadi ketika berhadapan dengan ancaman bencana alam, mereka mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Nah, karena diputuskan secara bersama, maka hasil keputusannya bersifat mengikat secara kultural. Walaupun tidak ada punishment formal, kalau ada orang yang bisa melakukannya, mereka cenderung merasa malu. Oke. Tetapi kolektivitas ini, aktivitas komunitas itu juga bisa terkikis. Salah satu faktornya yang kami temui adalah karena adanya perubahan praktek mata pencaharian, subsistence practice di sana. Secara tradisional, masyarakat di sana mengandalkan mata pencaharian dari pertanian padi. Dan di pertanian padi ini, orang harus bekerja bersama untuk memanage irigasi, kemudian mengatasi hama secara bersama-sama, karena nggak mungkin hama diatasi di satu petak sawah, kemudian bisa dihalau atau apa namanya dia hanya fokus pada tanah sawahnya sendiri dan membiarkan sawah lain untuk terkena hama itu it doesn't work itu nggak akan mungkin terjadi sehingga harus bekerja secara kolektif tetapi seiring dengan perubahan mata pencarian di salah satu desa yaitu Desa Belendung yang semakin mengandalkan industri pertanian maka model kerja kolektif ini semakin hilang. Di pertambakan itu orang mengelolanya secara privat. Mereka meng-hire satu dua karyawan dan akhirnya itu apa? Akhirnya mereka tidak dituntut untuk bekerja bersama dengan orang lain. Efeknya itu mengikis tradisi kolektivistis seperti gotong royong. Misalnya salah satu warga di Belendung mengatakan kita kalau terlalu mengandalkan kesediaan orang untuk gotong royong, tanggulnya tidak akan jadi. Tapi kalau mereka terlibat karena pekerja, dibayar, maka pekerjaannya akan selesai karena mereka bertanggung jawab. Oke, nah dari temuan-temuan tadi, satu kumpulan penting adalah bahwa resiliensi itu merupakan proses yang berakar pada budaya. Kita tidak bisa membuat misalnya program kapasitas resiliensi komunitas tanpa terlebih dahulu memahami struktur budaya masyarakat setempat. Nah, resiliensi komunitas ini dibentuk oleh norma, nilai identitas, struktur sosial, dan secara konseptual resiliensi komunitas ini didukung oleh dimensi-dimensi budaya seperti kolektivisme yang tinggi, norma sosial yang ketat, dan mobilitas relasi yang dinamis.
Nah, implikasinya adalah ketika kita ingin memahami residensi komunitas, membuat desain intervensi untuk meningkatkan residensi komunitas, maka kita pendekatannya harus kontekstual dan berbasis pada tempat di mana masyarakat itu berada. Demikian untuk materi tentang resiliensi komunitas dari sudut pandang psikologi budaya. Selanjutnya kita akan diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, Winnie silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi menarik sekali ya terkait penelitian yang dilakukan mengenai resiliensi komunitas di sana seperti itu. Saya ingin bertanya Bapak, kan tadi telah dijelaskan ya bagaimana budaya ini sangat memengaruhi resiliensi dari suatu komunitas, salah satunya dalam menghadapi bencana seperti itu. Akan tapi kalau misalnya berada pada komunitas penduduk misalnya di daerah Jakarta yang isinya Mhm. orang perantauan, di mana Mhm. multikultural mereka beda latar belakang, beda berbudaya dan sebagainya. Itu tuh apa ya Pak, strategi untuk meningkatkan resiliensi seperti apa yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan budaya juga dengan karakteristik komunitas yang demikian gitu Pak. Oke, kehidupan urban itu pertanyaan yang sangat menarik, Winnie. Kehidupan urban itu konsekuensinya seringkali membuat orang hidup dalam ruang-ruang privat gitu, sehingga koneksi satu sama lain lebih kecil. Nah, perspektif budaya itu membantu kita memitigasi itu, mengetahui betul apa sih resiko ketika orang yang hidup dalam masyarakat urban terkena dampak bencana? Yang pertama, kita akan tahu kohesivitasnya nggak akan tinggi, kemudian sulit untuk berkoordinasi satu sama lain dan seterusnya. Jadi ketika bencana itu sudah terjadi, perspektif budaya seenggaknya bisa pinpoint, membantu kita menggait. Oke, berarti dalam situasi emergency, tugas pertama kita adalah mengkoneksikan orang satu sama lain. Kemudian membuat ritual kolektif yang tadinya nonton eh, timnas sendiri-sendiri selama situasi emergency kita bikin nonton bola bareng setiap seminggu sekali. Jadi itu intervensi dalam perspektif kultural. Tetapi yang lebih makro lagi atau lebih mendalam lagi adalah dalam desain policy making, perspektif budaya ini membantu kita memitigasi resiko urbanisasi sejak awal. Pertanyaannya adalah begini, apakah urbanisasi itu mesti mengorbankan kolektivitas atau tidakkah kita bisa mendesain kehidupan urban yang kolektif? Ini mungkin terdengar pertanyaan teoritis, tetapi sebenarnya eksperimen ini sudah dilakukan di Kota Bandung selama wali kotanya Ridwan Kamil. Melihat Bandung yang semakin urban dan individual, akhirnya pemerintah Kota Bandung waktu itu membuat atau membangun banyak public spaces seperti di depan Masjid Bandung, kemudian di beberapa space, dan kemudian dibuatlah kolektif dalam bentuk festival, misalnya festival makan malam, pasar malam, dan macam-macam itu. Nah, itu adalah intervensi dari sudut pandang segi budaya sebenarnya pada level kebijakan publik. Itu sih mungkin ada feedback atau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, berarti kalau misalnya karakteristik komunitasnya itu malah membantu kita, oh berarti pada level ini mereka butuhnya, kita seperti apa masuknya. Dan kemudian kalau misalnya di masyarakat urban malah lebih banyak nih di bagian mitigasinya ya Bapak. Betul Untuk sekali bisa bisa psikologi budaya pada masyarakat urban. Pertama, kalau misalnya bencananya sudah kejadian, maka kita bisa fokus pada mendesak eh, strategi intervensi komunitas yang efektif, seperti menyelenggarakan ritual kolektif, kemudian Hmm. membangun hubungan satu sama lain, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks mengantisipasi bencana yang akan datang, maka psikologi budaya ini membantu kita mendesain policy yang meningkatkan frekuensi ketemu anggota penduduk perkotaan dengan cara-cara seperti di Kota Bandung misalnya. Gitu. Oh juga melakukannya sebenarnya secara sadar atau tidak sadar pemerintah kota sedang mendesain orang untuk semakin sering keluar rumah dan ketemu satu sama lain. Ada Car Free, kemudian setiap minggu di Mangkunegaran dan seterusnya. Itu desain kultural juga, intervensi kultural.
Oke, Terima kasih banyak baik. Bapak. Ada pertanyaan lain? Oke, silahkan Tabita. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak untuk materinya. Sebenarnya saya cukup tertarik dengan apa yang dibawakan Wina tadi juga dan sudah terjawab sebenarnya oleh Bapak terkait dengan peristiwa urbanisasi dan sebagainya. Cuman mungkin yang cukup saya highlight di sini adalah ketika contohnya Jakarta tadi, misalkan sesuai dengan kasusnya Wina, berarti kan ada masyarakat baru yang hadir dalam kota tersebut dan membuat ya kita tidak bisa menutup mata ada persaingan tertentu misalkan dari segi kultural dan sebagainya. Yang kalau saya alami secara pribadi di daerah asal saya memang ada kondisi di mana para pendatang itu memenuhi kota, sedangkan orang-orang yang merupakan suku asli misalkan itu malah terpinggirkan. Dan kemudian katakanlah ada suatu bencana alam, misalkan banjir karena berbagai hal, iklim dan sebagainya, itu akan membuat kemudian saya rasa malah jadi muncul persaingan gitu, Bapak, karena ada kesan kayak mereka pendatang dan saya adalah orang asli di sini. Nah, bagaimana kemudian ini kita bisa nilai sebagai bentuk dari resiliensi dan apakah ini kemudian bisa kita berikan intervensi sebagai bentuk dari psikologi budaya tersebut gitu, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ini menarik sekali karena pertanyaan Winnie dan Tabita mengarah pada eh, fenomena urbanisasi dan kehidupan multikultural di perkotaan. Betul, ketika terjadi urbanisasi, kemudian muncul kehidupan multikultural, itu ada resiko seperti yang terjadi di Eropa misalnya. Alih-alih terbentuk relasi antara etnis yang kuat, yang terjadi justru melting pot. Melting pot itu menurut konsepnya John Berry, banyak etnis campur baur di satu tempat, tetapi mereka mempertahankan identitasnya masing-masing. Nah, dalam konteks itu, urbanisasi dan multikultural bisa mengerosi kohesi komunitas, kolektivisme. Nah, makanya penting di negara-negara yang mengalami apa namanya harus menerima banyak migran, kemudian terjadi multikulturalisasi, itu mereka sejak awal mendesain program sejenis reintegrasi masyarakat. Jadi integrasi para migran yang datang di sana. Sebagai contoh misalnya para migran dari negara-negara berkonflik seperti Timur Tengah begitu datang di Eropa mereka akan dikenalkan dengan nilai-nilai lokal, dan masyarakat lokal juga disiapkan pemahaman mereka terhadap budaya lain, dan kemudian mereka dilibatkan dalam kegiatan sama yang tujuannya dengan tujuan kolektif. Nah, itu adalah pendekatan social identity sebenarnya. Untuk menyatukan dua kelompok dengan identitas yang berbeda, maka dibentuklah satu identitas supra yang di atas mereka yang bisa menyatukan identitas-identitas kecil ini. Nah, setidaknya itu yang bisa dilakukan. Nah, dalam konteks bencana, itu menjadi poin yang sangat penting ketika pemerintah kota menghadapi banyak pendatang dari berbagai daerah, maka dia harus punya program integrasi imigran itu ke sistem social networking yang sudah ada di tempat dia gitu. Jangan sampai pendatang ini teralienasi kemudian hidup dengan caranya mereka sendiri. Di satu sisi itu berpotensi konflik, dan di sisi lain, ketika terjadi bencana besar seperti katakanlah tsunami atau apapun, itu akan menyulitkan warga kota ini untuk bergerak bersama untuk mengatasi bencana secara efektif. Gitu sih. Jadi pendekatan psikologi kultural dalam konteks urbanisasi memberikan insight kepada pengambil kebijakan apa sih yang urgent untuk dilakukan untuk memastikan kohesivitas warga kuat sehingga kalau apa-apa terjadi kita tetap bisa merespons secara kolektif. Itu teman-teman untuk diskusinya sangat menarik sekali. Sayangnya waktunya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan pada berikutnya. Dan untuk memperdalam pemahaman kalian setelah kuliah ini, kita akan melakukan studi kasus, menerapkan pendekatan teknologi budaya untuk memahami bagaimana masyarakat di Bantul bisa resilient, bertahan meskipun harus menghadapi terdampak bencana gempa 2006 yang sangat dahsyat. Ah, Demikian
Untuk pertemuan pagi ini, terima kasih. Kita tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop dulu.